Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, Sehat, Pak. Pak. baiklah ya. Oke ya. Topik pembelajaran mata kuliah kita kan adalah sebuah pemrograman website fundamental. Artinya di sini menekankan kepada pemrograman web yang dasar. Sebelum kita mulai, ini saya perkenalkan tentang diri saya sendiri. Kalian semua bisa baca gitu ya. Saya adalah alumni dari Unpri juga, S1-nya. Sedangkan S2-nya itu dari Universitas Putra Indonesia, PPTK Padang ya, Padang. S2-nya. Saya selain dosen tetap di Unpri, di FTIK, saya juga seorang programmer freelance. Ini beberapa pengalaman kerja saya juga. Saya pernah menjadi seorang tenaga ahli di PTSP Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2007 sampai 2019. Ini adalah beberapa karya saya yang terbaru gitu ya. Ini karya saya yang terbaru. Nanti yang mau akses akan ada akses, bisa melihat apa yang sudah saya kerjakan. Jadi tamatan swasta bukan berarti tidak bisa bersaing gitu ya. Bukan tidak berarti Anda tidak bisa berkarya. Buktinya saya S1-nya swasta, S2-nya swasta, dan saya yakin saya juga bisa berkarya yang mungkin lulusan dari negeri. Itu no problem. Ini adalah motivasi saya untuk kalian semuanya. Jadi ketika kalian kuliah di swasta bukan berarti kalian tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau kalian memang belajar sungguh-sungguh, saya yakin kalian itu pasti bisa. Contohnya ya saya sendiri gitu ya. Contohnya. Berikutnya adalah tentang garis besar topik pembelajaran dari sebuah website fundamental. Yang pertama, kita wajib mengenal apa itu sebuah website, bagaimana sih konsep sebuah website, apa itu HTTP, apa itu web server, dan apa itu domain. Kita wajib tahu dulu gitu ya. Karena ya kalau Anda nggak tahu web server, bagaimana website itu mau Anda online-kan gitu ya. Kalau Anda nggak tahu domain, bagaimana kita mau membeli domain. Tanpa domain mungkin bisa diakses gitu ya, tapi menggunakan sebuah alamat IP, tapi itu kan nggak mungkin bisa diingat oleh gampang dengan orang awam. Secara otomatis kita membutuhkan sebuah domain sebagai pengganti IP. Domain itu sangat banyak, ada yang .com, .id, .ac.id dan sebagainya gitu ya, sangat banyak sekali. Domain itu ada domain yang country dan ada domain yang sifatnya global. .com adalah salah satu contoh domain yang bersifatnya global. Sedangkan domain yang ada .id-nya itu adalah domain level country, yaitu level untuk sebuah negara. Jadi untuk Indonesia domainnya diakhiri dengan .id, makanya website kampus kita itu ac.id gitu ya. Kalau kalian pernah melihat sebuah sekolahan sch.id atau sebuah website umum yang nggak pakai .com, biasanya ada .co.id. Semuanya diujungi dengan sebuah .id karena mereka semuanya menggunakan domain country atau domainnya negara Indonesia, makanya diakhiri dengan sebuah .id. Masing-masing negara aja punya domain tersendiri gitu ya, macam Singapura SG gitu ya, diakhir dengan sebuah SG. Nah, berikutnya kita akan belajar namanya HTML. Di dalam HTML ini kita bisa untuk membuat tabel, maka situ ada namanya tag table. Kita bisa membuat sebuah form, maka ada tag form, bahkan kita bisa untuk memutar sebuah musik atau
video. Itu dikatakan sebagai tag multimedia. Tag di dalam sebuah HTML itu sangat banyak sekali, dan bahkan dia terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Topik berikutnya yaitu tentang CSS. Di CSS sendiri, fungsinya ini adalah bagaimana kita bisa memberi style pada sebuah HTML, gitu ya. Itu fungsi utamanya. Apa yang akan kita pelajari dalam CSS? Ya pastinya kita akan mempelajari tentang sebuah selektor dan properti dari CSS itu sendiri. Next, setelah kita belajar CSS, kita akan coba belajar yang namanya Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Nanti akan saya jelaskan. Nah, yang terakhir adalah topik tentang JavaScript. Jadi untuk saat ini sebuah website itu tidak mungkin tanpa sebuah JavaScript. Jadi JavaScript itu sifatnya wajib dalam sebuah website. Tanpa JavaScript maka website Anda kaku gitu ya. Sangat kaku sekali. Sebelum saya lanjut, di sini apakah ada yang mau bertanya? Dengan cukup banyak ya, silakan. Belum lanjut. Siapa yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya Pak, saya mau bertanya. Itu kita mempelajari Bootstrap itu pas semester berapa nanti Pak? Pada website mental ini, bukan semester depan tapi saat ini gitu ya. Setelah kita mempelajari CSS, di topik 7 itu ada tentang materi Bootstrap. Yang lain ada yang bertanya? Yang lainnya? Jadi nanti di topik 7 kita akan mempelajari Bootstrap setelah mempelajari CSS gitu ya. Kalau CSS-nya belum paham atau bahkan nggak tahu CSS, mustahil Anda bisa belajar yang namanya Bootstrap gitu ya. Karena Bootstrap ini adalah sebuah framework yang dikembangkan dengan CSS. Jadi wajib dasarnya adalah CSS dulu, baru kita belajar yang Bootstrap atau framework lainnya. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Pas. Pas ya? Oke. Kalau pas, saya lanjutin lagi. Nah, mungkin semuanya banyak bertanya gitu ya. Kok banyak sekali yang kita pelajari gitu ya. Ada HTML, ada CSS, bahkan ada JavaScript. Tapi ini belum ini hanya script sisi klien gitu ya. Belum script di sisi server. Ini hanya berjalan sisi klien yang bisa kita lihat outputnya. Nah, bisa Anda lihat sendiri di slide saya gitu ya. HTML itu merupakan sebuah kerangka. Ya, kok di situ digambarkan seperti ya tulang manusia gitu ya. Sedangkan CSS adalah bagaimana sebuah kerangka atau tulang manusia itu dikasih daging, dikasih baju sehingga tampilannya lebih menarik, ya kan? Nah, sedangkan JavaScript bagaimana sesuatu itu bisa interaktif, dia hidup gitu ya, dia hidup. Artinya hidup, nanti akan saya contohkan mengapa kita membutuhkan yang namanya JavaScript gitu ya. Nah, tanpa HTML, mungkin Anda nggak bakalan bisa melihat tulisan gitu ya. Tanpa HTML, mungkin Anda nggak bisa melihat sebuah gambar. Nah, bahkan tanpa CSS, tampilan sebuah website itu ya sangat tidak menarik gitu ya. Dan tanpa JavaScript juga, website Anda itu akan sangat kaku. Jadi, untuk saat ini, ketiga dari script ini itu sangat sifatnya penting gitu ya. Selain dari sebuah pembahasan pemrograman yang di sisi server. Jadi HTML, CSS, dan JavaScript adalah sebuah script atau bahasa pemrograman yang berada di sisi klien. Jadi di dalam website itu, script itu terbagi menjadi dua, ada yang di sisi server dan ada di sisi klien, gitu ya. Bagaimana? Apakah di sini ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut. Tadi Bobby sudah bertanya, yang lainnya gimana? Ini kan cukup banyak nih mahasiswanya.
Ada Jesse di Pertiwi, ada Leonardo, ada Fitra gitu ya. Apakah semua sudah jelas di sini? Ya, saya lanjut lagi ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, apa sih yang tools atau alat peralatan perangkat lunak yang wajib kita sediakan? Yang pertama, Anda itu wajib memiliki sebuah text editor ya. Terserah mau text editor apa aja. Di sini yang saya cantumkan cukup 3 saja. Sebenarnya di luar sana cukup banyak gitu ya, tergantung kebutuhan kita. Ada text editor namanya Atom, ada Visual Studio Code, dan ada Notepad++. Ketiga text editor ini adalah text editor yang sering saya gunakan. Nah, selain text editor, yang kita perlukan juga adalah web server, gitu ya. Web server sebenarnya juga banyak gitu ya, tapi yang populer itu ada 2, Apache dan Nginx. Tools berikutnya ya pasti sebuah web browser gitu ya. Tidak mungkin sebuah website diakses tanpa web browser. Itu pasti menggunakan web browser. Selain ada tools yang di atas, gitu ya, khususnya web server, di dalam praktikumnya nanti kita tidak akan menginstall software ini satu-satu gitu ya, web servernya khususnya ya. Mengapa saya di dalam web fundamental ini langsung mengarahkan ke sebuah web server? Tujuannya itu supaya Anda terbiasa menggunakan web server, nantinya pada web pemrograman 2-nya Anda itu sudah nggak canggung lagi bagaimana menggunakan web server. Nah, saya terbiasa menggunakan server bundle gitu ya, bundle yang bernama Laragon. Dulu saya menggunakan nama SNPP ya, kok sekarang saya menggunakan Laragon. Ada beberapa alasan mengapa saya sih menggunakan Laragon gitu ya. Di dalam Laragon sendiri, ini karena dia ada software bundle, saya tekankan ya, Laragon atau SNPP ini bukan web server ya, tapi adalah sebuah software bundle. Arti bundle itu di dalam software ini terdapat software lainnya. Contoh, di SNPP ada namanya web server ya. SNPP bawaannya web servernya adalah Apache. Di dalamnya ada namanya script sisi server, yaitu PHP ya. Kalau Anda mendownload SNPP yang terbaru, Anda akan mendapatkan PHP versi 7. Ada DBMS alias atau Database Management System. Saat ini DBMS yang disediakan, yang di-include di dalam SNPP adalah MariaDB gitu ya, dan software-software lainnya. Sama halnya jika di Laragon. Nah, kalau di Laragon web servernya ada 2, kita bisa pilih salah satunya gitu ya. Apakah pakai Apache atau pakai Nginx. Sama juga seperti SNPP, ada server-side script-nya, yaitu PHP 7. Dan ada juga DBMS-nya gitu ya. DBMS yang disediakan di dalam Laragon sebenarnya bukan MariaDB saja, bahkan ada Postgre juga disediakan di dalam Laragon. Makanya saya suka menggunakan Laragon ya. Dan banyak sekali software-software yang disediakan di dalam server bundle yang ada di Laragon gitu ya. Kalau SNPP nggak terlalu banyak, kalau di Laragonnya cukup banyak. Laragon atau SNPP ini adalah software yang open source, gratis. Anda nggak perlu bayar lisensi, Anda bisa langsung mendownloadnya gitu ya. Link downloadnya sudah saya sediakan di Sepada, bisa Anda download. Bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara menginstallnya juga di Sepada itu sudah saya sudah saya kasih gitu ya. Di topik pertama itu khususnya praktek sudah ada bagaimana cara menginstall Laragon gitu ya. Sekali lagi kita tidak menggunakan SNPP. Sebelum saya lanjut lagi, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, berarti Ya. kita nggak pakai Adobe Dreamweaver atau semacam ya Pak? Tidak. Kita tidak menggunakan Dreamweaver. Mengapa? Kita kesini lagi ya. Mengapa saya tidak menggunakan Dreamweaver? Nah,
Ketika Anda di server, Dreamweaver itu tidak ada. Yang Anda temukan hanya sebuah text editor yang berwarna hitam, Vim atau Nano gitu ya. Semuanya wajib Anda ketik. Di server real nanti, khususnya di Linux, Anda itu nggak bakalan menjumpai tampilan seperti Windows. Yang Anda jumpai seperti CMD ya gitu ya. Tampil hitam dan teks semua. Nah, di sini mengapa saya anjurkan Anda menggunakan text editor seperti itu supaya Anda itu terbiasa jika nantinya Anda cari di lapangan, Anda sudah tahu gitu ya. Karena di dalam website ini agak berbeda gitu ya. Anda wajib tahu sintak-sintaknya, Anda wajib tahu tagnya apa semuanya, Anda wajib tahu cara mengetiknya. Tapi nggak perlu dihafal gitu ya, karena kan script itu cukup panjang, tapi Anda tahu bagaimana buka tutup scriptnya. Makanya di sini kita tidak menggunakan Dreamweaver. Kenapa ya? Di web server atau di hosting juga, di sana tidak ada namanya Dreamweaver. Dia hanya menyediakan text editor, isinya ya seperti Notepad++, teks semua. Nah, itulah alasan mengapa saya tidak pernah mengajarkan bagaimana menggunakan Dreamweaver, tapi bagaimana kita mengetik script itu satu persatu menggunakan text editor biasa. Jelas ya? Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Yang lainnya? Pas yang lainnya ya? Yakin pas? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah login gitu ya. Nah, kalau login ini tidak kita pakai CSS, maka tampilnya nggak bakalan bisa seperti itu gitu ya. Bagaimana kita mengatur logo ini ada di sini, bagaimana kita membuat ini kan tag input ya, ini tag input, tapi dengan CSS maka dia bisa kita ganti hanya muncul garis bawahnya saja, bukan kotak gitu ya. Kalau dengan CSS bisa kita modifikasi. Bahkan tombol ini kalau kursornya atau mouse Anda itu ada di atas tombol login, maka dia ada sedikit seperti animasi warnanya berjalan gitu ya. Ini semuanya CSS ya. Dulu tombol itu bisa seperti itu menggunakan flash ya, tapi sekarang sudah nggak lagi pakai flash. Ini desainnya saya buat sendiri gitu ya kan. Kalau Anda bisa CSS, maka Anda bisa membuat tampilan yang Anda sukai seperti apa, sehingga kerjaan Anda itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Ini tampilan dari login. Kalau sudah login ini tampilannya gitu ya. Nah, tabel ini kalau nggak pakai CSS, maka garisnya itu cukup tebal ya kan, cukup tebal, bahkan terkesan jadul, ya kan. Namun kalau Anda pakai CSS, maka tampilannya bisa rapi, ya kan, bahkan bisa Anda kasih warna. Itulah canggihnya CSS, ya kan. Nah, ini adalah sebuah tag input, ya kan. Tadi kan tag input yang di login dia hanya garis bawah. Ini saya custom sendiri. Nah, inilah komponen dari sebuah Bootstrap. Jadi di sini tampilan adminnya ini kombinasi gitu ya. Desain keseluruhan saya rancang sendiri, ya kan. Menu yang di sini adalah dari Bootstrap. Komponen di sininya adalah Bootstrap. Jadi kita kombinasikan, ya kan. Jadi ini semuanya tidak sebuah Bootstrap, tapi saya kombinasikan. Nah, ini saya masuk dulu, tes login. Nah, bisa dilihat semua ya. Inilah tampilan loginnya, ya kan. Seperti saya bilang tadi, dengan CSS, maka tombol ini bisa Anda buat animasinya. Kita arahkan kursor ke sini, maka ada perpindahan warna gitu ya. Tujuannya ya untuk supaya tampilan aplikasi kita jauh lebih menarik gitu ya. Ini tinggal saya loginkan aja. Nah,
Tadi kan sekilas ini ada muncul gitu ya. Ini tampilan awalnya. Bisa Anda lihat semua gitu ya. Ini menu-menunya. Nah, ketika saya klik import, maka muncul sebuah jendela gitu ya. Nah, ini komponen dari Bootstrap gitu ya. Jendela ini adalah komponen dari Bootstrap. Tapi tombol browse ini tidak ada di komponen Bootstrap. Ini saya buat sendiri gitu ya. Bisa Anda upload atau close ya kan. Nah, bagaimana dia bisa muncul seperti ini? Inilah di belakang layarnya itu ada perintah JavaScript-nya supaya jendela ini muncul. Tapi tampilan ini semua ini adalah tampilan dari sebuah Bootstrap. Saya minimize, saya add, loading sebentar gitu ya. Ini komponen juga ada komponen Bootstrap, namanya text input gitu ya. Nanti ada kelasnya gitu ya, ada kelasnya bagaimana dia bisa seperti ini, sama juga ini tombol-tombolnya, bagaimana kita bisa masuk icon juga di sini, cukup gampang gitu ya. Saya kembalikan. Ini datanya, kalau mau dilihat, klik. Ini menggunakan JavaScript ya. Nah, data ini bisa Anda langsung edit kalau Anda pakai JavaScript, menggunakan proses Ajax, muncul di sini gitu ya. Ketika angka 6 ini agama Buddha saya ganti menjadi 9, saya update gitu ya. Maka di sini otomatis 9 gitu ya. Kalau Anda nggak pakai JavaScript, maka Anda nggak bisa melakukan proses seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi gitu ya. Jadi 6, saya update. Karena ini data asli gitu ya. Oke. Inilah manajernya Anda, makeup cara sendiri. Ada lagi mau bertanya? Yang lainnya? Apakah tidak pas yang lainnya? Saya izin bertanya, Pak. Iya. Jika nanti kami ingin menjadi web developer, apa skill yang sebaiknya harus kami kuasai? Oke. 3 tadi itu wajib gitu ya. HTML, CSS, JavaScript itu wajib. Itu wajib Anda kuasai ya. Kenapa ya? Tanpa ada itu maka profesi Anda nggak ada. Tanpa HTML, bagaimana Anda bisa membuat website gitu ya. Tanpa CSS, bagaimana Anda bisa mendandani sebuah website ya kan. Tanpa JavaScript, bagaimana website Anda itu bisa interaktif gitu. Ketiga itu adalah script sisi klien. Nah, sedang di sisi server terserah Anda gitu ya. Banyak ya. Banyak sekali script di sisi server. Ada PHP, ada Python, ada Ruby, ya kan. Terserah Anda mau pakai yang mana. Klien itu nggak menuntut pakai A, pakai B, pakai C. Kenapa? Karena mereka nggak tahu gitu ya kan. Yang penting sama mereka adalah aplikasinya jadi. Yang gitu. Nah, khusus di Indonesia memang banyak sekali yang menggunakan PHP yang nggak salah juga gitu kan, kita pedalami ilmu PHP-nya. Saya sendiri juga menggunakan PHP gitu kan. Tapi saya tidak menggunakan PHP yang native, tapi sudah framework. Jadi itu adalah sebuah framework coordinator 4 yang wajib pakai PHP 7 gitu ya. Sekali lagi apa sih yang wajib Anda kuasai jika Anda ingin jadi web developer? Yang pertama, script sisi server, sisi klien gitu ya. Script sisi klien itu ada 3, itu wajib Anda kuasai semua. Nggak bisa enggak, itu wajib ya. Saya itu Anda kuasai juga script sisi server. Terserah Anda apakah PHP, apakah Ruby, Python ya kan. Pilih salah satunya ya. Nggak mesti semuanya Anda kuasai gitu kan. Pilih salah satunya saja. Nah, kalau Anda pilih PHP, saya akan mendalami PHP-nya sedalam mungkin sampai Anda paham tentang pemegang objeknya. Setelah itu Anda beranjak ke sebuah framework gitu ya. Terserah ada CI, ada framework Laravel ya kan.
kita pernah dengar sendiri lah Rafael, ada Y, terserah nama pakai yang mana, gitu ya, no problem. Setelah bahasa pemrograman, ada kuasai semuanya keempatnya itu. Nah, yang berikut adalah penguasaan bahasa SQL, gitu ya. SQL ini sangat penting, gitu ya. Karena kenapa ya? Ini saya tunjukkan lagi yang tadi skripnya, gitu ya. Tanpa adanya atau Anda nggak paham bahasa SQL, gitu ya, maka Anda akan kesulitan di sini. Ini adalah perintah-perintah SQL, gitu ya. Jadi perintah SQL itu sangat penting ketika Anda sudah membuat aplikasi yang berhubungan dengan sebuah database. Anda wajib tahu join gimana cara menggunakannya, apakah left join atau right join, ya kan? Anda wajib tahu, ya. Itu penting. Kalau Anda nggak paham, ya otomatis Anda nggak bisa di sini. Bagaimana menggabungkan tabel lebih dari satu, kan gitu. Itu juga penting, ya. Setelah Anda kuasai bahasa SQL, sekarang Anda pelajari namanya Linux. Sistem operasi Linux, gitu ya. Server umumnya menggunakan Linux. Linux server, ya. Ingat ya, Linux server, bukan Linux yang GUI. Umumnya semuanya menggunakan Linux server. Sana semua ada perintahnya, bagaimana Anda menginstalnya, ya. Nah, di realnya nanti di servernya itu, Anda itu nggak bakalan ketemu namanya Laragon, gitu ya. Anda nggak bakalan ketemu namanya SunPP, ya. Seperti web server, apakah itu Apache atau Nginx, itu wajib Anda install satu-satu. Anda install web servernya, Anda install bahasa pemrogramannya, yaitu kalau Anda pakai PHP, Anda install PHP-nya. Setelah itu kalau Anda sudah selesai install PHP-nya, Anda akan menginstall DBMS-nya, ya. Umumnya kita menggunakan MySQL, ya. Sekarang Anda install MySQL-nya, nah setelah itu barulah server Anda ini bisa digunakan, ya kan? Dan gitu. Jadi wajib Anda pelajari tentang Linux, terserah Linux apa, gitu ya. Apakah Linux Debian, Linux Ubuntu, CentOS, terserah, gitu ya. Memang yang paling banyak digunakan umumnya itu ada Debian, CentOS, dan Ubuntu, ya. Tapi yang versi server, ya, bukan yang GUI. Tapi untuk kali ini sekian dulu Zoom kita. Semoga lain kali kita bisa Zoom lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.